Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gana Satria, NIM 2017-427 dari kelas Perekonomian Indonesia 7G. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang struktur dan transformasi perekonomian di Indonesia. Pembangunan ekonomi selalu ditandai dengan transformasi struktural, di mana pada periode ini beberapa sektor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain. Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi. Berdasarkan model pembangunan dua sektor Arthur Lewis, perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor, yakni sektor tradisional, yaitu sektor perdesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal, tenaga kerja sama dengan nol. Kondisi ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu faktor bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian, maka sektor itu tidak akan kehilangan outputnya. Dan yang kedua, sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Transformasi struktur produksi yang terjadi di Indonesia diikuti oleh transformasi struktur tenaga kerja, meskipun laju transformasinya sangat lambat dan masih didominasi oleh sektor pertanian. Budi Harsono 1996 mengkaji proses transformasi struktur ekonomi antar daerah di Indonesia. Mendapati Indonesia telah mengalami transformasi struktural dan dibuktikan dengan penurunan pangsa sektor pertanian dan meningkatnya pangsa sektor industri terhadap total PDB selama kurun waktu 1969 sampai 1987. Akan tetapi, transformasi struktural yang terjadi merupakan unbalanced transformation karena tidak diikuti oleh transformasi struktur tenaga kerja yang seimbang. Pada tingkat regional, transformasi yang terjadi juga merupakan unbalanced transformation. Kagami tahun 2000 melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Selatan, mendapati kesimpulan bahwa perekonomian telah mengalami transformasi struktural, akan tetapi tidak diikuti oleh transformasi struktur ketenaga kerjaan. Kesimpulan yang hampir sama berdasarkan penelitian Erika Sari tahun 2005 yang mengkaji transformasi struktural di daerah istimewa Yogyakarta menyimpulkan transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian inelastis. Terdapat perubahan kesempatan kerja sektor pertanian dan elastis terhadap kesempatan kerja sektor non-pertanian. Amir dan Nazara tahun 2005 mengkaji transformasi ekonomi Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 1994 sampai tahun 2000. Telah terjadi perubahan struktur perekonomian yang ditunjukkan oleh perubahan dalam visualisasi economic landscape. Perubahan ini mengindikasikan adanya perubahan pengaruh sektoral terhadap perekonomian atau perubahan peranan sektor-sektor penting bagi perekonomian. Namun tidak demikian yang terjadi pada struktur tenaga kerja. Kondisi unbalanced transformation tersebut menyebabkan titik balik aktivitas ekonomi, economic turning point, tercapai lebih dahulu dibanding titik balik penggunaan tenaga kerja. Unbalanced transformation juga berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan. Kurangnya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa akan menyebabkan peran sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku dan modal tenaga kerja industri tidak begitu maksimal. Menurut Dumeri tahun 1999, distribusi pendapatan merupakan pembagian hasil pembangunan suatu negara yang
mencerminkan tingkat kemerataan atau ketimpangan di kalangan penduduknya. Berdasarkan laporan World Bank 2015, ada 4 pendorong utama ketimpangan di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan peluang. Yang kedua, pekerjaan yang tidak merata. Yang ketiga, tingginya konsentrasi kekayaan. Dan yang terakhir, ketahanan ekonomi. Menurut Wi, masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, pembagian pendapatan antara golongan pendapatan, size distribution of income, atau ketimpangan relatif. Yang kedua, pembagian pendapatan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Yang terakhir, pembagian pendapatan antara daerah. Hipotesis Kuznets menyatakan adanya hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan distribusi pendapatan. Artinya, distribusi pendapatan cenderung semakin timpang pada tahap awal pembangunan dan kemudian cenderung lebih merata pada tahap selanjutnya sejalan dengan perbaikan tingkat pendapatan. Distribusi pendapatan cenderung membaik pada kasus pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat peningkatan pendapatan secara signifikan pada sektor tradisional sektor enrichment. Sebaliknya, distribusi pendapatan semakin memburuk karena peningkatan pendapatan sektor modern. Sekian hasil materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.